Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahri ummati. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ketua DKM Bapak Haji Tri, semoga beliau diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Juga para orang tua, para sesepuh, tokoh masyarakat, para satid, para hujjah yang dimuliakan Allah, terkhusus guru kita bersama Akhina Mahbub Ustaz Muhammad Shalih, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat amal soleh, sehingga kita bisa bersama-sama beribadah sholat maghrib secara berjamaah, yang mana keutamaan ini tentunya beda dengan orang yang sholat di rumah. Ketika sahabat Ali ketinggalan sholat berjamaah, sahabat Ali mengulangi sholat 27 kali untuk menutupi daripada supaya dapat keutamaan berjamaah itu pahalanya. Maka kata Nabi, tidak sama tentunya walaupun kau ulang-ulang 27 kali kau ganti untuk menutupi ya tertinggalnya berjamaah tersebut, karena beda. Karena ketika sholat berjamaah, aminnya imam bersamaan jawaban aminnya makmum itu bersamaan pula aminnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan keistimewaan berjamaah. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit pahala yang didapat bagi orang yang berjamaah, di antaranya nanti ketika meniti di Shiratal Mustaqim perjalanan 1500 tahun. Shiratal Mustaqim itu di bawahnya neraka jahanam yang begitu panas. Maka ada orang yang diistimewakan oleh Allah, ya'muru siratikal mustaqim kal barqil khatif. Dia meniti melewati Shiratal Mustaqim itu seperti kilat cepat, sekedip mata sampai dalam surganya Allah. Siapa mereka? Orang yang menjaga sholat berjamaah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah menghidupkan amalan-amalan yang dicontohkan Nabi. Terus hati kita sepenuhnya mencintai Nabi Muhammad melebihi cintanya kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada siapapun, karena kedudukan cintanya kita kepada Muhammad setelah cinta kita dari Allah. Setelah cinta kita kepada Allah, baru ati Allah wa atiur Rasul. Cinta kita kepada Allah, baru cinta kita kepada Nabi Muhammad, melebihi dari segalanya, baru sempurna. Maka jamaah rahimakumullah, seseorang itu nanti dekat ataupun jauhnya kelak nanti di akhirat tergantung sejauh mana hamba tadi kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Hubnya, kalau hamba tadi cintanya benar-benar kepada Nabi Muhammad, luar biasa, cinta yang sejati, yang murni kepada Nabi Muhammad, maka level cintanya pun juga sesuai dengan cintanya yang ada dalam qalbunya. Maka jamaah rahimakumullah, bentuk cintanya hamba tadi kepada Nabi Muhammad adalah banyak-banyak menyebut nama beliau, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Karena ketika kita membaca salawat kepada beliau sallallahu alaihi Muhammad, maka ada satu malaikat yang menghantarkan salawat kita di hadapan baginda Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, si fulan bin fulan bersalawat kepadamu. Maka Nabi menjawab, salam pula aku untuknya. Maka kita dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dikenali oleh Nabi Muhammad, menjadikan perantaraan wasilah segala hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia dan akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa di bulan ini kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini jamaah rahimakumullah termasuk bulan yang mulia. Ada 5 malam yang apabila kita berdoa pasti dikabul oleh Allah, yaitu malam 1 Rajab, lalu malam nisfu Sya'ban, lalu malam yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan malam Jum'ah. Itu 5 malam yang apabila kita berdoa pasti dikabul sama Allah. Malam 1 Rajab udah kita lalui. Nanti ketemu malam nisfu Sya'ban, mudah-mudahan pada panjang umur semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lalu setiap malam Jumat dalam 1 bulan itu kita ketemu 4 kali malam Jumat. Itu malam mustajab. Orang-orang soleh itu jamaah rahimakumullah, kalau sudah malam Jumat dan hari Jumat mengoptimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis di malam itu, di malam Jumat, untuk banyak berzikir, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan malam yang mustajab itu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabul oleh Allah. Karena memang seperti itu kata Nabi, malam Jumat doanya pasti dikabul. Makanya jamaah rahimakumullah, termasuk orang yang dipilih oleh Allah itu, tanda orang husnul khotimah meninggalnya malam Jumat atau hari Jumat. Jadi kalau ada orang meninggalnya malam Jumat terus hari Jumat, itu tanda orang husnul khotimah. Alangkah bahagianya jamaah rahimakumullah, di hari Jumat jasad kita dibawa ke masjid, lalu kita disolati oleh banyak orang setelah salat Jumat. Subhanallah, kata Nabi, kalau orang sholat jenazah minimal 40 orang, itu tanda orang bakal dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah kalau hari Jumat yang nyolatin kan lebih dari 40 ada. Masya Allah. Boleh Pak kita minta sama Allah, ya Allah wafatkan saya malam Jumat atau hari Jumat. Ya, saya punya jamaah itu, jamaah rahimakumullah. Saking benar-benar yang namanya kematian itu adalah gerbang alam gaib. Seorang hamba memasuki daripada negeri yang namanya negeri akhirat. Sebelum nanti berada dalam sorga, ada yang namanya Raudhah min Riyadil Jannah, taman dari taman sorganya Allah. Kalau orang yang beriman jamaah rahimakumullah, kematian itu adalah suatu istirahat yang menyenangkan. Karena yang namanya wafat itu bahasa Arab artinya apa? Udah sempurna kita, udah selesai kita tugas di dunia, udah nggak capek lagi hadirin. Masuk ke alam barzah, amal-amal soleh kita sudah menanti di sana. Salat kita, tilawah Quran kita, zikir kita, sedekah kita, qiyamul lail kita, doa-doa yang baik semua menanti di sana, mengelilingi kita. Maka jadi cahaya di sana, menjadi penerang, menjadi pengharum. Bahkan Allah akan berikan seluas pandangan mata memandang. Bayangin Pak, jadi di alam kubur walaupun 2x1, itu kata Nabi bagi orang yang soleh itu diluaskan oleh Allah seperti mata memandang jauh pandangan kita. Sejauh pandangan mata kita memandang, itulah luasnya orang yang soleh di alam barzah. Makanya khairan min dari daran khairan min dari, yang namanya alam barzah itu bagi orang soleh adalah negeri yang lebih baik daripada negeri sekarang, tempat yang lebih baik daripada tempat sekarang, rumah yang lebih baik daripada rumah sekarang. Rumah kita jamaah rahimakumullah nih di bumi ini nih, ya kita yang kita tinggali nih, ukuran berapa Pak? Ya 7 berapa? 7 kali 2? 70-an. Ada yang 36 ya. Ya ada yang luas 80 meter, ada yang 100 meter. Yang rezekinya banyak alhamdulillah sampai 200 meter ya Pak ya. Tapi kalau di perumahan rata-rata ya kalau 2 rumah ya hanya 140. Ya. Begitu. Paling kalau pengen lebarin ke atas ya Pak. Begitu jamaah rahimakumullah. Itu menurut kita rumah kita tuh cakep gede tuh. Daran kharan min darihi, kalau udah masuk ke alam kubur, tempat di alam kubur lebih bagus daripada rumah kita yang kita tinggalin sekarang. Yang lingkungan jamaah rahimakumullah, rumah kita paling bagus di lingkungan itu menurut kita di tempat itu. Tapi daran kharan min darihi, masuk ke alam barzah, ternyata di sana lebih luas, lebih bagus daripada rumah saat ini yang kita tempat. Makanya yang namanya kematian gak usah ditakutin hadirin. Karena takut mati juga tetap aja mati Pak. Iya, ada orang tuh takut mati Pak, malah mati duluan hadirin. Iya, jadi gak usah takut mati, biasa aja. Yang penting kita persiapannya kudu mateng. Karena mati itu jamaah rahimakumullah bagtatan, tiba-tiba Pak, nggak ada yang ngasih tahu. Terus nggak harus orang muda. Ini banyak kisah nyata jamaah rahimakumullah, anaknya ngerawat ibunya Pak, bolak-balik ke rumah sakit mulu Pak Haji. Udah kumpul keluarganya. Ibunya yang udah sepuh ini masya Allah mengkhawatirkan, seakan-akan menunjukkan bahwa sudah dekat ajalnya. Ternyata memang masih panjang umur Pak, panjang umur itu ibunya yang sakit-sakitan. Mohon maaf, anaknya yang rawat ibunya tadi duluan ninggalin ibunya. Jamaah rahimakumullah. Ada lagi jamaah rahimakumullah cerita. Ini saudaranya nungguin keluarganya di rumah sakit. Allahu Akbar. Yang ditungguin jamaah rahimakumullah pulang sehat. Ini yang nungguin di rumah sakit masuk angin Pak, dikerok jamaah rahimakumullah.
Nggak lama kemudian mohon maaf, Masya Allah, itu hari terakhir jamaah rahimakumullah, ketemu di rumah, kumpul di rumah. Ya emang yang namanya umur tuh Pak. Jadi nggak jadi jaminan orang sehat itu jamaah rahimakumullah ya kan bakal panjang umur, yang muda bakal panjang umur. Nggak ada jadi jaminan itu. Itu semua rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita adalah bagaimana berdoa, tawil umuruna fi taatillah, ya Allah, panjangkan umurku dalam kebaikan, wasohi ajsadana, sehatkan badan kami ya Allah. Pak, ini badan sehat nih Masya Allah, ngalahin duit Pak. Duit kita ratusan juta, mohon maaf di bank, disimpan. Kalau kita sakit ya rahimakumullah, nggak ada nilainya tuh uang. Kita alhamdulillah tidur nggak perlu pakai obat Pak, nggak perlu pakai kasur busa yang empuk ya rahimakumullah. Asal ngantuk mohon maaf tidur di tikar tidur Pak. Yang penting pikiran nggak banyak pikiran gitu. Karena menurut psikologis orang susah tidur satu Pak, mohon maaf, satu nih, banyak pikiran hadirin, terutama utang. Nih, mudah-mudahan jamaah Nurul Huda nggak ada yang punya utang. Amin. Ya punya utang gak usah banyak-banyak lah. Yang penting kita bisa bayar. Emang ada juga tuh yang ngomong penyemangat hidup diantaranya yang utang. Iya, biar ada usaha gitu ya. Tapi harus mengukur kemampuan kita Pak. Jangan kita ngutang tapi nggak bisa bayar. Giliran ditagih mohon maaf lebih galak itu orang yang diutangin daripada ngutang. Waalaikumsalam. Lebih galak hadirin. Kadang dicari-cari susah dicari hadirin. Waktu mau ngutang sopannya luar biasa, baik banget, bulak-balik dulu Pak, Masya Allah bawa sesuatu. Giliran udah punya utang hilang hadirin. Ya, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, susah tidur itu karena mohon maaf satu diantaranya punya utang. Lalu yang kedua jamaah rahimakumullah, banyak pikiran yang kadangkala pekerjaan besok udah dipikirin mau tidur. Jadi kalau besok mau ada aktivitas sudah pelongin aja. Jangan dipikirin besok saya mau ada acara ini, berangkat jam sekian, ntar kumpul acaranya ini. Udah dipikirin Pak, jadi susah tidur. Makanya pelongin aja. Terus lagi nih pendukung biar cepet tidur jamaah rahimakumullah, zikir, ingat sama Allah. Hati adem, pikiran adem, gampang tidurnya. Makanya Nabi ngajarin sebelum tidur baca ayat-ayat Al-Quran biar adem hatinya. Baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, Anas sekali. Syukur-syukur Al-Baqarah tuh sampai hatam. Cuman ulama ngasih kemudahan, kalau ngatamin Al-Fatihah kan banyak Pak, ujung sama tengah sama ujungnya. Alif Lam Mim, ayat kursi, tengah Al-Baqarah sama akhir Al-Baqarah. Udah sama itu insyaallah kata ulama keutamaannya. Habis selesai itu baca itu jamaah rahimakumullah, baca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 mohon ampun. Terus lagi kalau bisa nih Masya Allah, supaya kita jadi orang yang istimewa, bisa nggak kita mengistighfari, memohon ampunkan orang yang nyakitin kita? Ya Allah, ampuni dosanya si fulan ya Allah, yang dia zalim sama saya ya Allah, ampuni dosanya, berikan kebaikan buat dia, kasih hidayah ya Allah. Ini orang yang model begini Pak, doanya mustajab di hadapan Allah, karena hatinya plong, nggak ada kedongkolan sama orang. Mohon ampunkan orang yang zalimin kita, ini Masya Allah jarang Pak. Makanya amalan istimewa, istighfar, mau tidur buat diri kita, juga mohonkan ampun buat orang yang ngezalimin kita, supaya dia diampuni dosanya sama Allah. Lalu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebelum tidur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu selesai itu baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Baru habis itu jamaah rahimakumullah, kalau memang kita ya masih susah juga tidur nih, banyakin kita
baca kalimatut thayyibah, la ilaha illallah, 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 terus saja. Ntar lama-lama Pak itu ya mata mulai sepet diiringin dengan zikir itu, masya Allah, penghantar tidur yang mudah hadirin. Itu diantaranya tuh, kalau susah tidur ya itu obatnya adalah bagaimana kita hatinya supaya tenang, ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bisa menikmati tidur, hakikatnya Allah yang ngasih nikmat tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut nama Allah, ya kan? Dengan menyebut nama Allah, mohon izin kepada Allah. Allah yang bisa menikmat, ya, yang memberikan nikmatnya terhadap hamba tadi bisa tidur nikmat. Makanya zikir jamaah rahimakumullah. Lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalia tadi itu biar kita mudah untuk cepat tidur. Setelah rangkaian tadi tuh, niatin jamaah rahimakumullah, niatin. Ya Allah, saya tidur buat niat ibadah. Lalu kalau saya nanti bangun di tengah malam, saya niat untuk tahajud ya Allah, untuk qiyamul lail, untuk munajat kepadamu ya Allah. Niatin dalam tidurnya untuk mau tahajud, supaya tidurnya dinilai ibadah di mata Allah. Jadi jangan sampai ya saya mau bangun ya tahajud, kalau saya nggak bangun ya tidur gitu kan, lanjutin. Ini nggak ada niat hadirin. Kudu ada niat mau tahajud. Lalu bangun jamaah rahimakumullah, manfaatin tahajud. Anak cucu kita butuh doa dari kita yang udah sepuh nih. Mereka perjalanannya masih panjang. Maka semakin kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak peluang buat anak cucu kita disukseskan oleh Allah di masa yang akan datang. Kalau kata guru saya jamaah rahimakumullah, mohon maaf, kesuksesan diri kita saat ini ya sebenarnya masih ada kaitannya dengan doa-doa kakek nenek uyut kita di masa yang lalu. Makanya jangan pernah kita lupa. Kenapa Islam mengajarkan badalkan haji orang tua kita? Itu karena memang orang tua kita jasanya besar. Mereka tidak sempat melakukan umroh dan haji karena kondisi biaya yang tidak memungkinkan. Karena untuk membesarkan kita, menyekolahkan kita, ketika kita alhamdulillah sudah sukses anak-anaknya, orang tuanya belum sempat ibadah haji dan umroh, maka anak setelah ibadah haji, yuk yang keduanya niatkan untuk membadalkan haji dan umrohnya orang tua kita. Itu sebagai bakti anak terhadap orang tua kita, yang alhamdulillah kita bisa ke Mekah ini wasilah doa orang tua kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya di bulan Rajab ini bulan yang mulia, karena memang yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala 4 bulan yang istimewa dalam Al-Qur'an. Minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Pertama adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah kenapa mulia jamaah rahimakumullah? Karena orang Islam melakukan ibadah haji ke Mekah, Madinah. Kenapa Muharram? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penentuan daripada awal bulan dalam tahun Hijriah, sebagai simbol ya awal hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa jamaah rahimakumullah di bulan Rajab juga adalah Syahrul Hurum, bulan yang mulia? Karena memang di bulan ini jamaah rahimakumullah ada peristiwa yang bersejarah yang Allah abadikan, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Perjalanan Isra Mi'raj itu jamaah rahimakumullah bukan kemauan Nabi Muhammad, tapi keinginan Allah untuk memperjalankan hambanya, yakni kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena berkaitan jamaah rahimakumullah, memang kalau berbicara tentang ujian, mohon maaf, Nabi Muhammad tuh ujiannya berat Pak. Dari kecil, dari remaja, dewasa, sampai berumah tangga, sampai berjuang. Itu habis waktunya siang malam, mohon maaf, untuk apa? Untuk memikirkan umatnya, Pak. Mikirin sahabatnya biar mengenal Allah.
Nabi Muhammad jamaah rahimakumullah, mohon maaf yang namanya tidur, mohon maaf mungkin banyakkan kita tidurnya ketimbang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedikit tidurnya jamaah rahimakumullah, kalau malam mempercepat tidur, bangun di tengah malam. Ketika orang pada tidur, Nabi lebih awal bangun jamaah rahimakumullah. Dalam suatu riwayat, Nabi itu tidak pernah berhenti, air matanya terus membasahi pipinya. Hadirin, orang yang dimaksum, orang yang dijamin masuk surganya Allah, orang yang mendapatkan gelar Habib Allah, kekasihnya Allah, orang yang benar-benar namanya disandingkan dengan Allah Muhammad. Sebelum ada manusia diciptakan, nurnya Muhammad sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad Habib Allah, kekasihnya Allah, tapi terus diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling sabar luar biasa. Di antaranya jamaah rahimakumullah, kaitan Isra Mi'raj itu di usia 50 tahun Nabi Muhammad. Beliau diuji, ditinggalkan pamannya yang dicintainya, Abu Thalib, telah meninggal dunia. Hadirin, Abu Thalib itu meninggal dunia usia kurang lebih 79. Abu Thalib. Begitupun disusul, ya meninggal pula saat tahun itu, yaitu istrinya Nabi Muhammad, Siti Khadijah radhiyallahu anha, usia 63 tahun. Jadi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, yang mendukung dakwanya Nabi Muhammad, walaupun Abu Thalib jamaah rahimakumullah, menurut riwayat, mohon maaf, di antara doanya Nabi Muhammad itu bagaimana supaya pamannya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai menjelang wafatnya jamaah rahimakumullah, menurut riwayat, paman kekasih Nabi Muhammad yang mendukung perjuangan Nabi Muhammad tidak juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat hidayah dari Allah. Itu sekelas pamannya Nabi Muhammad, kalau Allah tidak pilih dapat hidayah, tidak dapat hidayah. Apalagi kita yang jauh nasab, kalau nggak dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat hidayah jamaah rahimakumullah, Allah tidak pilih. Makanya hidayah itu adalah hal yang mahal buat kita, alhamdulillah. Maka jamaah rahimakumullah, meninggalnya pamannya Nabi Muhammad, terus lagi istrinya Nabi Muhammad, untuk menghibur diri Nabi Muhammad coba ya berpindah ke Taif. Kali aja di Taif di sana untuk bisa diterima dakwahnya, untuk bisa di sana ya untuk menghibur hatinya yang dalam kondisi duka. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Abu Jahal memang sudah mempersiapkan orang-orang yang di Taif itu jamaah rahimakumullah, sudah sama Abu Jahal sudah diprovokasiin. Nanti bentar lagi ada yang datang namanya Muhammad, siapkan ambil batu, nanti ya sambitin tuh yang namanya Muhammad. Maka jamaah rahimakumullah, itulah orang yang memang tidak suka dalam dakwahnya Nabi Muhammad, selalu dipantau dalam kondisi dimanapun Nabi Muhammad, terus diikuti supaya gagal dakwahnya. Jamaah rahimakumullah, di kota Mekah hadirin, oleh kafir Quraisy sudah nggak diterima dakwahnya. Coba-coba ke Taif, masya Allah, ternyata di sana juga sama hadirin. Sampai di kota Taif jamaah rahimakumullah, anak-anak kecil, remaja, dewasa, orang tua semua pada megang batu, Pak. Nabi sampainya di situ langsung dilemparin oleh orang-orang Taif. Semua orang serempak melempari, melukai tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai berlumuran darah jamaah rahimakumullah, sampai jatuh pingsan, duduk di bawah kurma jamaah rahimakumullah. Nabi nangis lagi duka, ditambah lagi dalam kondisi yang luar biasa, disakiti, dizalimi, tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh Nabi Muhammad. Maka di saat jatuh pingsan jamaah rahimakumullah, ketika sadar malaikat Jibril alaihissalam datang, ya Rasulullah, ini orang-orang Taif yang nyakitin engkau, apa yang kau mau? Apa dibalas lagi dengan ketidaknyamanan supaya mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jamaah rahimakumullah, apa jawaban Nabi Muhammad? Jangan ya Jibril, mungkin saat ini mereka
tidak mencintai aku, tidak beriman aku atas ya kerasulannya, kenabian Allah Subhanahu wa taala. Aku berharap nanti di masa yang akan datang, 1, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun yang akan datang, mudah-mudahan kota Taif ini senantiasa semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata ulama, orang kalau dizalimi doanya yang bagus, karena doanya orang yang terzalimin makbul, diijabah sama Allah. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Kata Rasulullah, enggak usah ya Jibril, sampai ada jamaah rahimakumullah penjaga gunung ya Taif. Jadi menurut riwayat itu setiap gunung ada malaikatnya, Pak. Maka penjaga gunung Taif itu hadir di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW, menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku penjaga gunung ini, apakah engkau ya mengizinkan aku tumpahkan, aku balikan gunung ini untuk menghancurkan orang-orang Taif? Jangan ya malaikat, jangan. Biar dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ternyata doa Nabi Muhammad diijabah sama Allah. Kota Taif saat ini adalah 100% penduduknya muslim dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menurut riwayat itu ada seorang sahabat periwayat hadis Bukhari itu itu diantaranya kelahiran daripada tempat yang dulu ada di Taif. Ya, Abu Hurairah itu diantaranya adalah orang yang dulu lahir di kota Taif, sahabat Abu Hurairah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dalam kondisi susah, duka, sedih, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mau berlarut-larut melihat kekasihnya dalam kondisi sedih. Maka pada saat itulah terjadinya peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Isra artinya adalah perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram. Saat itu Nabi Muhammad sedang tiduran di Hijr Ismail, hadirin. Jadi Nabi Muhammad lagi tiduran di Hijr Ismail. Maka datang malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Saat itu jamaah rahimakumullah, Nabi ditemani oleh sahabat Ja'far bin Abdul Muthalib dengan Abdullah bin Abbas. Lagi ditemani, lagi ngobrol kecil-kecil ringan-ringan sampai tidur-tiduran di situ di Hijr Ismail. Maka singkat cerita jamaah rahimakumullah, keduanya pulang, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Maka kata malaikat Jibril, ya Rasul, malam ini aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan engkau dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Engkau akan diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad, silahkan ya, aku akan mengikuti apa yang Allah perintahkan. Sebelum Nabi berangkat jemaah rahimakumullah, Nabi saat itu, mohon maaf, dalam satu riwayat ini dibelah dadanya di dekat air Zam-Zam. Di dekat air Zam-Zam. Maka dibelah oleh malaikat Jibril alaihissalam, disucikan lagi, dibersihkan penyakit yang ada dalam kalbunya. Menurut riwayat Nabi Muhammad dibelah dadanya di masa usia anak-anak ketika ada di tempatnya Halimatus Sa'diyah, ketika Nabi Muhammad sedang bermain. Lalu diantaranya peristiwa pembelahan dadanya Nabi Muhammad di saat akan Mi'raj, dibersihkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan saat itu pun ditutup rapat dan langsung berjalan melaksanakan perjalanan Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina dan mengendarai yang namanya buruk. Kenapa perjalanan Isra Mi'raj itu begitu cepat, hanya 1 malam? Menurut riwayat ataupun kata ulama jamaah rahimakumullah, karena memang perjalanan Nabi Muhammad ini dihantar dengan 3 cahaya. Pertama adalah cahaya daripada malaikat Jibril alaihissalam, karena malaikat Allah ciptakan dari nur, cahaya. Lalu cahaya yang kedua adalah buraq. Buraq itu bahasa Arab al-barqu, artinya kilat, cahaya. Lalu yang ketiga Nabi Muhammad adalah nurun, ia kan cahaya, anta nur, di atas cahaya. Menurut riwayatnya rahimakumullah, Nabi Muhammad itu cahayanya setengah cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah rahimakumullah, dalam satu riwayat Nabi Muhammad kalau berjalan di malam hari itu teranglah tempat itu, karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercahaya karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 cahaya ini jamaah rahimakumullah semuanya saling bersinergi. Makanya cepat perjalanannya. Di situ buraq ya cahaya, malaikat Jibril ya cahaya, Nabi juga cahaya.
Maka berangkatnya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Palestina tidak memakan waktu yang lama jemaah rahimakumullah, langsung sampai di Masjidil Aqsa di Palestina, dan di situ sudah ditunggu oleh ruhnya para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Ada 124.000 nabi ruhnya, 113 rasul ya. 313 rasulnya Allah sudah menanti di sini. Maka ketika para nabi dan rasulnya Allah sudah ada di Masjidil Aqsa di Palestina menunggu Nabi Muhammad SAW untuk menjadi imam sholat berjamaah, maka begitu istimewanya Nabi ditunggu oleh arwahnya para nabi dan rasulnya Allah, karena ingin kehadiran Nabi Muhammad bagaimana memimpin memandu untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah begitu istimewanya Nabi kita Muhammad SAW. Jemaah rahimakumullah, selesai itu melakukan daripada sholat dengan para nabi, lalu Nabi berangkat jemaah rahimakumullah ke langit. Dalam suatu riwayat di Masjidil Aqsa itu ada batu namanya batu Sakhrah, hadirin. Sampai sekarang masih ada di Masjidil Aqsa, itu dipagar. Karena memang dulu untuk jadi orang pada ngambil tabarukan di sana. Karena memang orang tahu kalau tempat itu tempat yang memang sangat ya bersejarah. Maka ditutuplah oleh ya laskar di sana supaya orang jangan sampai salah ya niat dan lain sebagainya. Maka jemaah rahimakumullah, dari batu Sakhra itulah Nabi Muhammad SAW berangkat menuju ke langit pertama sampai ke langit ketujuh. Di situ Nabi dari langit pertama sampai langit ketujuh bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Yusuf, bertemu dengan Nabi Yahya, bertemu juga dengan Nabi Idris, bertemu dengan Nabi Harun, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ruhnya para nabi semua menanti kehadiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mudahnya Nabi memasuki pintu ke pintu daripada langitnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap langit itu ada penjaganya, satu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada diperkenankan oleh Allah, tidak bisa dibuka oleh malaikat itu kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika malaikat Jibril ketuk pintu langit pertama, Assalamualaikum, ya ditanya, siapa engkau? Aku Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Maka mendengar malaikat itu daripada sebutan Nabi Muhammad langsung dibuka dengan mudahnya. Begitupun langit kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Muhammad selesai sampai langit ketujuh, lalu ke Sidratil Muntaha, langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu manusia pun, nabi dan rasul ya, satu pun, siapapun, hanya Nabi Muhammad SAW yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjumpa dengan Allah, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Penghormatan, kebaikan, keberkahan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jamin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan buat engkau wahai nabi. Dalam Al-Quran jemaah rahimakumullah, Allah memanggil Nabi Muhammad itu dengan panggilan kalau enggak Rasul, Nabi. Ya ayuhan Rasul, ya ayuhan Nabi. Kalau Nabi dan Rasul yang lainnya itu Allah memanggil dengan sebutan namanya biasa. Ya Adam, ya Nuh, ya Idris, ya Musa, ya Isa. Nabi Muhammad ayuhan Nabi, ayuhan Rasul. Ada apa itu? Nabi Muhammad segitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi Muhammad adalah benar-benar istimewa di hadapan Allah. Maka jemaah rahimakumullah, ketika sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan buat engkau, rahmat dan keberkahan buat engkau. Maka Nabi begitu luar biasa cintanya, akhlaknya, bukan hanya memikirkan beliau sendiri, tapi bagaimana umatnya semua ingin juga mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cita-cita Nabi Muhammad, ya Allah, jangan sampai ada satupun umatku yang mampir dalam neraka-Mu ya Allah.
Ini cita-cita Nabi Muhammad. Jangan ada satupun ya Allah umatku yang masuk neraka ya Allah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban Nabi Muhammad, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, keselamatan bagi kami juga orang-orang salihin, termasuk kita jemaah rahimakumullah. Ini didoain oleh Nabi langsung di langit ketika berjumpa dengan Allah, supaya kita semua dapat rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah berdialog dengan Allah, apa yang didapat? Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Yang dulunya 50 waktu Pak. Bayangin, Masya Allah, sholat 50 waktu Pak. Yang 5 waktu aja mohon maaf kita masih banyak umat Nabi Muhammad yang ninggalin sholat. Ya kayaknya 2 rakaat aja subuh berat banget. Karena emang gak dapat hidayah Pak. Masya Allah, 17 rakaat jamaah rahimakumullah bagi kita orang yang beriman, Masya Allah enteng gitu ya. Makanya kenapa jamaah rahimakumullah, dulu Nabi dapat sholat 50 waktu. Nah kita nih umatnya tambahin juga nih daripada 7 ya kan, yang 5 waktu, yang 17 rakaat gitu kan, tambahin jamaah rahimakumullah dengan sholat-sholat yang lain. Makanya dihadirkannya itu ada tahajud 11 rakaat, ada duha 12 rakaat, ada hajat, ada taubat, ada tasbih. Biar kita ini jamaah rahimakumullah ya nilai kebaikan sholatnya banyak, bukan hanya fardu tapi sunnahnya juga banyak. Itu tujuan ditambahkannya yang namanya sholat sunnah nawafil, ditambah rawatibnya alhamdulillah dikerjakan. Kita alhamdulillah sudah banyak amaliyah sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya yang pokoknya tapi juga tambahan-tambahan yang lainnya mestinya kita hidupkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Muhammad dapat sholat 5 waktu sehari semalam, turunlah ke muka bumi jamaah rahimakumullah. Pagi harinya ketemu dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu cerita Abu Bakar, semalam saya Isra Mi'raj. Apa yang dikatakan sahabat Abu Bakar? Betul ya Rasul, kami percaya apa yang kau katakan ya Rasul. Sahabat Abu Bakar tuh apa yang dilakukan Nabi udah bener aja, udah AC saya, karena iman ukurannya. Tapi orang-orang kafir jamaah rahimakumullah dengar berita Nabi Muhammad Isra Mi'raj, banyak yang mengingkari daripada ya ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ya pemuka-pemuka Quraisy itu nggak percaya. Emang bisa satu malam orang perjalanan dari Mekah jamaah rahimakumullah ya sampai ke Palestina itu memakan waktu 40 hari 40 malam naik onta Pak. Iya, naik onta. Emang semalam sampai ke sana. Emang bisa? Kalau bicara pakai logika nggak sampai, tapi kalau bicara masalah iman yakin. Idza arada syai'an yakulu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kun jadi, fayakun maka pasti jadi. Makanya gambaran orang apa namanya perjalanan Isra Mi'raj itu secara logika Pak, kayak ada semut gitu ya, ada semut masuk kantong ya, sama kita nih dibawa ke Kerawang jemaah rahimakumullah di dalam kantong. Giliran kita lagi duduk nih semut keluar, ketemu sama teman-temannya semut di sana ngobrol gitu kan. Ketika ngobrol gitu kan, situ dari mana? Ya saya dari Bekasi. Ya dari Bekasi. Emang bisa Bekasi Kerawang sini secepat itu? Ya kuasa Allah, orang ada yang bawa gitu kan. Begitu jamaah rahimakumullah. Ya sesemut nih pulang ke sono jamaah rahimakumullah gitu kan, ke Bekasi cerita kalau habis dari Kerawang. Ya, kalau kita logikanya jamaah rahimakumullah semut jalan sendiri nggak bakal sampai, tapi kalau diperjalankan ada yang ngejalanin masuk logika. Makanya kalimatnya subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, jadi diperjalankan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah daripada Isra Mi'raj itu bagaimana kita senantiasa ya menjaga sholat yang namanya 5 waktu. Kata Nabi usahakan ma'al jamaah, berjamaah. Nabi itu sampai meninggal dunia Pak, nggak pernah tinggal yang namanya berjamaah. Sampai beliau sakit Pak, sampai sakit tetap beliau di papa.
Jangan sampai ketinggalan karena ya begitu istimewanya berjamaah. Dan yang namanya sholat ini kan benar-benar perjuangan. Kalau perintah zakat langsung Allah turunkan di bumi. Perintah haji Allah turunkan di bumi. Perintah ya apapun itu di bumi. Tapi perintah sholat ini khusus. Nabi langsung diundang ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya makna sholat itu lidzikri, sholat itu mengingat Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu tangga untuk naiknya hamba di hadapan Allah. Jadi kalau kita mau mi'raj, mau naik derajat kita, perbanyak sholat. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan Pak Dibu. Silakan. Kalau ada imam yang bacanya salah gitu, kita ngaminin nggak, bacanya amin nggak gitu. Kalau ada imam Ya, baca Fatihahnya salah, amin nggak. Oh iya. Baik. Jadi seandainya ada imam yang lebih fasohah gitu ya, ada yang memang lebih ngerti seandainya gitu. Tentang apa? Makharijul huruf, atau mungkin ada yang salah ayatnya? Oh ada ya, betulkan oleh makmumnya. Langsung dibetulkan saat itu. Ya seperti kelewat satu ayat gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmannya enggak dibaca, kita segera. Oh tajwidnya. Kalau tajwidnya ya tadi, tentunya kita sebagai makmum ya harus bijak juga ya. Kalau mungkin kita jadi makmum yang sewaktu-waktu, di saat kita ngelihat ada imam mohon maaf kurang makharijul huruf dan tajwidnya, karena sewaktu-waktu kita maklumi, maka dimakfu. Tapi kalau seandainya kita udah langganan, alangkah baiknya boleh kita ya saling mengingatkan ya, taklim wa taklum, membetulkan. Itu nggak apa-apa, nggak usah ada rasa nggak enak saya mau membetulin dia untuk Fatihah. Boleh, kita harus betulkan. Amin aja. Amin aja. Karena kita posisinya makmum. Makmum harus nurut sama imam. Sama seperti supir. Ya kan, kita jadi penumpang udah aminin aja, amin gitu kan. Aminin aja, mungkin kayak imamnya yang namanya mungkin salah gasnya agak kencengan gitu. Masa kita harus ini kan? Secara logikanya. Saat kondisi saat itu kita sami'na wa ta'na kepada imam. Amin aja. Allah Maha Tahu, wallahu a'lam bishawab. Haji.